jahat tersebut. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Orang Kristen ini mengenal Tuhan Yesus HaMasyiah itu yang lahir di Palungan, putra Bunda Maria. Yesus HaMasyiah itu Injil, kabar baik. Yang Yesus palsu itu adalah dia tidak mati dan tidak bangkit. Begitu saudaraku. Yang bangkit dikatakan oleh Yesus itu simbol atau tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya kebangkitan hari ketiga kata Yesus itu adalah angkatan jahat. Kalau angkatan jahat tepatlah kemudian diusir. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi angkatan jahat ini akan diusir. Dan angkatan jahat ini adalah mereka yang mempercayai, meyakini bahwa hak mereka itu yang telah diberikan kemudian oleh Yesus adalah bangkitnya manusia pada hari ketiga. Jadi angkatan jahat punya hak untuk memeluk, untuk mempercayai, untuk meyakini orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu sebagai apapun, sebagai Tuhan, sebagai apapun, silakan. Karena itu memang adalah simbol hadiah untuk para pelaku kejahatan. Itu data. Jadi kalau hari ini ada orang yang percaya kepada yang keluar dari kubur pada hari ketiga, ya mereka kelompok jahat. Itu data di dalam kitabnya saudara Kristen sendiri yang mengatakan itu. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah kelompok jahat. Makanya kalau kita melihat saudara kita Kristen, miring kita dibuatnya. Kenapa? Mereka manusia, menyembah kepada manusia. Mereka pegang kitab, di mana kitab yang mereka pegang ada perintah untuk bersunat, dan itu perjanjian kekal. Dan itu perjanjian kekal. Barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah. Kejadian 17 nomor 14. Begitu juga hari Sabat. Hari Sabat itu perjanjian kekal, nggak boleh dinodai. Jadi bahkan di dalam kitab mereka Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku dia adalah utusan Tuhan. Dengan mulutnya sendiri dia hanya untuk Bani Israel. Tapi angkatan jahat ini tidak mau peduli. EGP. Yang penting kau Tuhan bagi kami. Nggak urus. Makanya Yesus marah. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena dipaksakan menjadi Tuhan. Padahal dia hanya utusan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi. Karena mereka ini adalah angkatan jahat. Yang namanya angkatan jahat, semua yang keluar dari mulutnya pasti kejahatan. Mulai dari dia berucap pertama kali sampai penutup ucapan, yang terlontar dari mulutnya pasti kejahatan. Meskipun disampaikan dengan nada yang ringan, nada yang rendah, dengan lembut, dengan susunan kata yang indah kedengaran, tapi cakupannya pasti kesesatan. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudari kita mengatakan itu Tuhan kami, itu adalah juru selamat kami, ya itu sudah kesesatan. Karena Tuhan menurut Yesus adalah hakikat yang telah mengutusnya, bukan dirinya. Tapi ada Yesus Kristus yang mau disembah emang. Yesus Kristus yang mana yang mau disembah? Sang penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi ada Yesus yang hanya utusan Tuhan, ada Yesus yang mengaku Tuhan. Nah hari ini
kita berhadapan dengan orang-orang yang mengaku penyembah-penyembah Yesus Kristus. Berarti mereka adalah pengikut Yesus Kristus yang plusu. Silakan Anda ngaca, saudaraku ngaca, lihat. Lalu cocokkan dengan pola hidup Yesus yang asli. Samakah cara hidup beragama Yesus dengan kalian? Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud dalam beribadah, Yesus mengkuduskan kemudian apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, Yesus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, Yesus kemudian tidak makan babi, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, dan seterusnya. Yesus melarang membunuh, dan seterusnya. Sedangkan kalian justru kebalikan dari itu semua. Jadi sekali lagi saya katakan, harus ada pengikut Yesus palsu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Tidak boleh tidak. Silakan. Udah kabur dia mana? Kabur. Makasih Bang Andre, syukron. Siapa nih? Bang R, Bang Ray. Bang Ray Kristen Muslim? Bang Ray Kristen Muslim. Oh. Uger. Selamat malam, saudara. Uger, Malam. Dami Uger, malam host, malam semua. Muslim Kristen, saudara. Di TikTok Oten, Ten, lanjut, silakan. Tanggapi yang disampaikan guru kami, silakan. nggak apa-apa. Malam Bang Suma, malam host semua, malam Bu Bunda. Malam Bung. Iya nggak apa-apa. Saya cuman mau coba-coba teksnya apa ya Bang Suma ya. Coba kita baca ya apa yang sih yang dikatakan teks ya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba kita baca ya. Iya. Kemarin Bang Suma senang dengan Matius 7 ya. Matius 7:15 ya. Iya. Sampai nomor 23. Kita mau buka Matius mana dulu nih Bang Suma? 24 dulu. 24 dulu ya. Siap. Matius 24 sebentar Bang Suma. Di rumah gelap soalnya nih. 24 berapa Bang Suma? Data 4 dan 5. Jadi Matius 24 ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Oke, ayat 24 itu mengenai ini nubuat akhir zaman ya Bang Suma ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini buatnya Yesus nih Bang Suma ya. Ini Iya. teks yang berkata ya, bukan saya yang berkata ya. Teks yang berkata. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, tak cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bilakah itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi pertanyaan murid ini seperti kapan ya? Katakanlah pada kami, bila mana itu akan terjadi? Pertanyaan, jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini ayat 4 ya Bang Suma ya. Iya. Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini teks yang berkata ya, sebab banyak orang
banyak orang nih Bang Suma. Iya. Setuju ya? Teks berkata banyak orang ya. Iya, setuju, setuju. Akan datang. Jadi banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Sudah banyak orang yang memakai namaku belum nih Bang Suma? Ini teks yang berkata ya. Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang teksnya berkata nih, menurut teks, apakah sudah banyak orang datang bahwa akulah Mesias? Oke. Saya jelaskan Menurut ya, teks Bang kan ya. banyak orang. Iya. Saya jelaskan ya, Bang. Kita coba Boleh? teks yang berbicara, bukan menurut saya, bukan menurut Bang Suma ya. Coba kita bicara teks yang berbicara Bang Suma. Ini yang menonton banyak ya. Teksnya berbicara sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Apakah sudah banyak orang nih yang datang dan berkata, aku Mesias? Teks yang berkata nih Bang, bukan menurut saya, bukan menurut Abang ya. Boleh saya jelaskan? Boleh saya tanggapi? Boleh saya Boleh, uraikan Bang. datanya? Jadi ini Oke, kita bicara mengenai apa yang teks katakan ya. Bukan Oke, menurut sip. saya, Iya, bukan menurut Abang ya. Teks ya. iya, iya. Kalau kita berujuk kepada teks, kita tidak boleh kemudian langsung ke data nomor 4-nya. Kita harus kembali asbabul wurud kalau hadis. Sebab-sebab ungkapan Yesus ini apa? Kenapa ada ucapan ini muncul? Dan kepada siapa ucapan ini diberlakukan? Data nomor 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Jadi bukan datang semua orang yang ada di dunia, cuman muridnya doang. Jadi kita harus mendudukkan teksnya pada narasi yang ada di dalam kitab ini. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Di sini orang Kristen ada nggak yang datang? Pastor, pendeta, penatua, jemaat gereja, nggak ada ya? Ini cuman murid-murid Yesus yang datang. Murid-muridnya. Oke. Iya, oke. Murid-muridnya Pak itu adalah dari Galilea ya. Orang-orang Iya. yang sederhana, Oke. yang biasa. Iya, oke. Jadi bercakap-cakap sendirian dengan Yesus, dan mereka murid-murid ini berkata, katakanlah kepada kami di sini masih murid-muridnya, bukan menuju kepada orang lain. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini murid-muridnya masih kan? Murid-murid. Oke, masih. Murid-murid. Ya. Berarti Yesusnya mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Jadi, kata Yesus kepada muridnya, akan banyak orang yang datang kepada muridnya memakai nama Yesus, dan orang-orang yang datang kepada murid Yesus ini mengakui kalau Yesus itu Mesias. Mereka mengakui kalau Yesus itu Mesias. Mereka mengakui kemudian kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Mereka mengakui itu. Mereka Teks mengakui bicara kalau seperti Yesus. itu, Bang Suma. Oh bukan. Tunggu bang. Mereka berkata, akulah Mesias. Mereka ini berkata, akulah Mesias. Siapa itu Bang? Ya akulah Mesias, siapa yang ngomong Bang? Orang banyak yang mengaku Yesus itu Mesias. Orang banyak, betul. Orang Iya. banyak. Kapan Bang? Orang banyak Nanti, kan? mengaku Yesus itu Mesias. Iya, kapan? Menurut teks kapan Bang? Datang kepada murid Tanda Yesus. kedatanganmu kan? Tanda kan? Di Datang ayat kepada yang murid atas. Yesus. Betul, tanda kedatanganmu, tanda akan datang. Apakah tanda kedatanganmu? Jadi tanda kedatangan, ini kan profesi ya Bang? Nubuat ya? Iya, ini kan Judulnya kan maksud tentang Yesus akhir nih. zaman ya? Iya bang. Ini kan Betul. ditanya Jadi Yesus. Kan ini kan judulnya dibilang khotbah mengenai akhir zaman, itu aja sih. Bukan Iya kan pada Yesus waktu ditanya. itu. Tapi yang nanti Kan Yesus- itu akan datang, kapan tuh akan datang? Iya, yang kan penyesatnya sudah datang kepada murid-murid Yesus bang. Makanya Yesus Ada mengatakan belum Bang, yang tanda-tanda. sudah menyatakan akulah Mesias? Oh sabar dulu, nanti ke situ. Nanti ke Dari situ bang. teks ini Bang Zuma, dari teks ini sudah ada belum banyak orang datang memakai nama Yesus? yang Ada berkata, banyak "Akulah ke Mesias"? Ananias, Sudah ada ke belum, Bang? Ananias Sudah ada belum, ada, ke Ananias ada, ke Paulus ada,
kemudian Banyak penulis orang, Iya. aku adalah Kalau Mesias. kalau sudah Mengaku lebih aku adalah dari dua Kristus. itu banyak. Kalau lebih dari dua itu banyak, Bang. Jadi ke Ananias 1, kemudian ke Markus 1, kemudian ada juga datang kepada Paulus 2, kemudian datang juga di penulis Gimana, Bang, Wahyu teksnya, juga Bang? 3. Yang pertama, Yang mengaku yang pertama aku ya, adalah Mesias nih, Bang. ya di dalam perjumpaan perjumpaan Paulus dengan sosok yang ada di padang gurun itu 1. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Itu 1. Betul. Nah, kemudian ketika dikatakan banyak orang yang menyesatkan, mereka menyesatkan banyak orang. Ya, orang-orang Kristen ini pengikut Paulus yang menyesatkan keturunan-keturunan mereka semuanya. Makanya jadi banyak orang. Kan Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Kalau Anda mengatakan ada oknum yang mengaku Mesias, itulah yang datang kepada Paulus. Kalau Anda mengatakan banyak orang mengakui kalau aku ini Mesias, Kristen-Kristen lah itu. Jadi klop. Tidak bisa lari Bang, ya, Kristen. di ayat 6 ya. Kamu Ya, akan silakan. mendengar deru perang dan Kamu di situ siapa, kabar-kabar Bang? tentang perang. Kamu di situ Ini siapa? Ini belum selesai di, Bang. Ya, kamu di situ siapa? Kamu ini pada pendengar. Jadi Kamu pada siapa waktu- di situ, jadi Bang? Kamu di ketika situ siapa? Jangan kisah membiaskan data. kisah- Kamu di situ siapa? nggak mendata. Kamu ya. Ya, kamu di situ siapa? Jadi, saya pertanyaan saya, ketika kitab ini ditulis, apakah komunitas ini sudah lahir belum, Bang? Gerakan Yesus ini Enggak, jangan kemana-mana dulu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ dulu. Tunggu. Kamu di situ siapa, Bang? Ya. Jadi secara ini adalah kisah-kisah narasi ini cerita ketika murid-murid bertanya kan, Bang. Berarti Disalib kamu ulang akan oleh mendengar deru perang. Ya, ini kan nubuat, Bang. Kamu akan mendengar. Siapa kamu di situ? Sudah belum mendengar kan, Pak, Bang? Enggak, murid-muridnya pernah nggak diperangi? Itu dulu. Ya, kamu akan mendengar deru perang, Bang. Perang. Kan murid-murid Iya. tidak Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melawan Romawi kan pada waktu itu ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar Yesus tentang tidak pernah perang. mengajar untuk melawan Romawi pada waktu itu. Kenapa Anda ini? Israel, Kenapa Anda tidak? Kenapa justru Anda mau lari dari data? Tadi sepakat kita bahwa Yesus berbicara kepada orang yang ada di depannya. Anda mau membiaskan kepada seakan-akan akhir zaman di situ. Inilah makanya kenapa disebut penyesat. Karena data pun akan diputar-putar gitu loh. Seakan-akan mereka ini penjahat yang sedang diinterogasi, tetapi mereka akan lari kemana-mana untuk menghindarkan diri mereka sebagai terdakwa. Itulah Kristen, Bang. Kelebihan Kristen itu di situ. Pandai melilit lidah. Pandai memainkan peran sebagai penyesat. Anda mencoba untuk bernarasi bahwa seakan-akan di situ bukan murid Yesus. Hanya orang gila sedeng yang bisa percaya itu. Jujur saja, bahwa memang terjadi perang. Di situ juga dikatakan oleh Yesus atau tentang perang. Bukankah terjadi huru hara pada zaman itu? Setelahnya pun terjadi huru hara kan? Bagaimana diceritakan dalam kitab MKB? Orang-orang Roma datang membasmi pembaca-pembaca kitab Torah. Siapa yang menyimpan kitab Torah ditemukan lantas dibakar hidup-hidup. Anda mau kemana perginya? Ini Anda sedang dikulitin. Karena memang Yesus harus dibersihkan dari orang-orang kafir. Sampai Anda bertekuk lutut mengakui, oh memang kami ternyata terbukti bukan mengikuti Yesus orang Yahudi, tapi yang kami ikuti adalah Yesus lain. Anda harus jujur sampai di situ. Dan kalau Anda mempertahankan kesesatan yang Yesus katakan, kalian semua adalah pembuat kejahatan, maka kami harus sabar mengikuti bagaimana lidah Anda itu melilit seperti ular yang melilit di tiang di sebuah pohon. Sekarang dunia sudah canggih, Bang. Internet di mana-mana,
Bible bisa didapatkan di mana-mana. Tak ada lagi orang bisa dikibulin. Apalagi umat Islam sudah turun tangan. Kenapa umat Islam turun tangan? Karena setiap hari para misionaris itu turun tangan untuk memurtadkan umat Islam, mengajak umat Islam menyembah kepada Kristus palsu itu. Jadi apa yang Anda pertontonkan di sini, Anda melilit lidah, mencoba untuk bernarasi bahwa kamu di situ adalah orang yang bukan murid Yesus. Tapi orang-orang yang Bang muncul Suma, belakangan. saya salah sedikit ya. Jadi Makabe itu sebelum Yesus, Bang Suma. Itu aja sih ya. Jadi Bang Suma Ya. juga sedang memasukkan pikiran Abang ke dalam Oke, teks kitab betul. suci, itu aja. Saya paham, saudara. Iya. Benar sekali. Cuma saya Ini tuh- apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Atau kabar-kabar tentang perang? Iya, Makabe itu sebelum jadi tadi Bang Suma Saya berbicara tahu, mengenai Makabe. saya ngerti, Makabe saya itu paham, sebelum Yesus, saudara. Jadi gitu. Jadi Bang Saya Suma, ya itu paham. aja deh, Bang Suma. Ya, selamat Saya malam, Bang Suma, ya. ngerti, saya paham, saya Saya ngerti. mengucapkan Anda baca selamat, dalilnya Bang dulu. Suma. Anda baca dalil, Bang. Jangan keraskan hati Anda. Kamu akan mendengar deru perang. Bukan berarti perang itu belum terjadi. Selamat. Kenapa orang ini? Yang saya ucapkan selamat, Bang Suma selamat untuk memasukkan pikiran Bang Suma ke dalam teks kitab suci. Silakan, Bang. Kitab suci pula dibilangnya. Jadi kembali kepada tema, saudara ya, kembali kepada tema. Ya, kitab Yang suci, Bang. dinasehati Yesus di sini bukan Kristen. Yang dinasehati di sini adalah Yahudi. Yang dimaksud orang banyak datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang itu adalah Kristen. Itu Pak, Bang Suma kesimpulannya setuju Pak. ya? Yesus mengubah hukum Taurat, setuju ya? Nggak usah ke situ Pak, nggak usah ke situ. Begini aja. Saya punya Ya, kan kesimpulan Bang Suma karena sering kita bilang, berdialog Yesus ini. tidak pernah- Anda naik tidak ke sini pernah berarti merubah Anda hukum ingin Taurat, mendengarkan gitu, kebenaran. Jadi apa yang saya uraikan itu adalah materi diskusi. Anda ikhlas mendengarkan saya, Betul. bukan ada pemaksaan, kan gitu. Saya cuma berkata ini Ya. bukan menurut pendapat Jadi saya. tidak ada istilah lapor-melapor, menghujat atau menista. Tidak Saya ada, menyajikan tidak ada, Bang Suma. data. Saya ucapkan selamat, Bang Suma selamat. Jadi untuk saya memasukkan simpulkan, pikiran jangan ke pasrah dalam gitu, teks. bantah saya Pak. Saya katakan Saya bahwa ucapkan, orang-orang Bang Suma. Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Itu kesimpulan saya. Ya selamat Bang Bang Suma memasukkan Udah, pikiran Anda dalam istirahat teks kitab kalau suci, gitu. Kalau cuma bisa Ya, selamat, terima kasih, istirahat Bang. aja dulu. Selamat malam. Istirahat. Selamat malam. Malam. Ya, silakan tidur sana sampai ke neraka. Jadi saya simpulkan nih. Saya simpulkan berdasarkan data ini. Kandidat yang datang kepada murid-murid Yesus, yang banyak orang tuh, yang mengaku-mengaku kemudian membawa nama Mesias tuh, yang mereka menyesatkan banyak orang tuh, hari ini kita belum menemukan kandidat lain selain Kristen. Ada nggak kandidat lain selain Kristen? Yang pemuka-pemukanya, orang-orang terdahulunya datang kepada murid Yesus. Di Islam ada nggak? Dari Islam ketemu dengan murid Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Hindu Buddha ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hanya di Kristen kandidatnya. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu siapa? Kristen. Nah itu. Kalau ada yang lain silakan tunjukkan kepada kita siapa orang banyak yang memakai nama Yesus kemana-mana. Ya hanya Kristen lah. Nah itu hanya Kristen. Gak bisa. Gak bisa mengelak. Mau kemana coba? Siapa yang mau dituduh di sini? Siapa yang mau dituduh kalau bukan Kristen? Yang Ya, memakai aja nama lah. Yesus dan mengaku Yesus itu Kristus kemana-mana itu siapa? Ya, Tuduh aja Kristen, lah Bang. sampai gerebek. Nggak masalah kok. Nggak bisa biarin dulu dia. Diskusi pun oke, mah. Kenapa bang? Yesus yang benar itu menurut Suma yang mana? Utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengakui dengan mulutnya bahwa dia utusan untuk Bani Israel saja dan melarang murid-muridnya kepada bangsa lain. Itu yang asli. Utusan itu apa, Bang Suma? Itu yang asli bang. Asli itu apa? Asli artinya Yesus beneran yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang adalah nabi dan rasul untuk mereka, yang lahir Bandingkan tanpa dengan ayah, Yesus palsu yang mana? yang Yesus mengajak palsu. dan melarang, yang mengajak memberitakan Injil dan melarang kemudian murid-muridnya ke bangsa lain. Itu yang asli. Sedangkan yang palsu yang mengajarkan sebaliknya, yaitu mengajarkan ke bangsa lain, bahkan ke seluruh dunia. Coba sandingkan yang palsu dan yang benar, yang mana tuh?
Yang benar itu mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel dan melarang murid-muridnya Apa itu jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada Diutus itu domba sesat apa? dari umat Israel. Sedangkan yang palsu yang keluar dari kubur yang justru memerintahkan orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Datanya mana? Matius 28 nomor 19 nomor 20. Apa dia bilang sana? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Salah, pengikutku itu salah. Kau tambah-tambahin itu semua. Jadi apa Dan? Muridku dong. Apa Sama dong, pengikut? sama Mana aja. Di mana Sama, Bang. samanya? Bedanya pengikut dengan murid apa? Murid itu dari bahasa Inggris disciple. Heeh. Disciple. Enggak, bukan dari segi bahasa, Bang. Bukan dari segi bahasa yang Pengikut itu belum tentu disiplin, Suma. apa sih? Yesus yang keluar dari kubur itu, Bang. Pergilah Mana ke ada sebangsa. Yesus kubur? Apa? Gimana ini? Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan pengikutku. Kau ngarang-ngarang kau Suma. Loh, apa bedanya? Beda lah. Maksudnya kalau pengikut apa? Misalnya pengikut Yesus itu yang mana? Coba. Pengikut itu beda dengan murid. Murid itu Ya, coba terangkan kepada saya, pengikut Tidak itu yang semua mana, murid itu yang mana? ada. Murid Tuhan Yesus saudara, 12 saudara, orang, saudara, pengikutnya coba. itu ribuan orang Suma. Coba terangkan ke saya, siapa pengikutnya dan siapa kemudian muridnya, coba. Pengikutnya yang mana, muridnya yang mana? Coba. Yang saya tahu itu yang namanya murid itu 12 murid, itu disciple, disiplin. Terus yang pengikut yang mana? Pengikut itu ribuan orang. Berarti Gimana? bagaimana datanya itu di dalam kitab? Semua ini belum paham itu pengikut dengan murid. Iya, oke Bang, Utusan oke Bang. juga. Oke Bang. Jadi menurut saudara, murid itu yang 12 itu ya? Sum. Iya, jadi menurut saudara yang disebut murid yang 12 orang itu? Utusan dalam Alkitab itu Suma, utusan dalam Alkitab itu Nggak beda nyambung dengan ini ditanya ini. biasa. Iya, saya bertanya dengan Sopian, saya tanya sama saudara, yang disebut murid Yesus itu yang 12 orang saja? Ya. Terus kenapa Yesus memerintahkan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Iya, karena dalam pemuridan itu memang Maksudnya amanat gimana? Maksudnya gimana? pemuridan. Katanya yang disebut murid hanya 12. Ya, ketika ada pemuridan, maka itu murid. Terus kenapa dia minta kemudian seluruh bangsa untuk dimuridkan? Apakah semua juga murid? Karena semua Enggak, tidak percaya jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke Marah. situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu, Bang. Pertanyaan saya, kalau yang disebut murid itu hanya yang 12, terus kenapa oknum tersebut meminta kepada seluruh bangsa untuk menjadi muridnya? Mana yang betul? Tapi faktanya tidak menjadi murid semua, termasuk Suma. Iya, jadi Apakah cuma Anda, boleh dikatakan Anda sendiri Yesus? siapa? Anda sendiri siapa? Murid atau Murid pengikut? Yesus, karena saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Loh, lalu yang disebut pengikut siapa? Murid. Akibat daripada pemberitaan Injil. Ya, lalu yang disebut pengikut yang mana? Cuma bukan. Eh. Jangan klaim Yesus. Terus yang disebut pengikut yang mana? Kalau kamu mengatakan Yesus benar, pasti kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kristen itu apa artinya? Kristen itu artinya apa? Ikut Kristus. Nah, berarti yang disuruh ke seluruh dunia menjadikan murid atau pengikut? Murid. Berarti Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Yang murid mana? Yang murid yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen gak? Kristen. Berarti pengikut. Beda semua. Apa sih ini orang? Sakit otak kau itu sakit memang kan? Inilah kalau orang sudah disesatkan. Itulah bukti kalau kau itu disesatkan. Matius 12, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kau bilang salah.
yang benar adalah muridku. Kristen itu apa? Dampak dari pemberitaan Injil maka jadi murid. Jadi Kristen ini bukan murid. Kristen itu murid, pengikut Kristus. Yes, tadi katanya murid dengan Juru pengikut selamat beda. dimuridkanlah dia jadi pengikut Suma. Jadi Kristen belum tentu pengikut. Apa sih orang ini? Inilah coba lihatlah, asal ngomong nggak asal ngomong. Sudah pasti pengikut Suma, dimuridkan dulu baru jadi pengikut. Suma tidak jadi murid. Oh begitu, dimuridkan dulu baru jadi pengikut. Ayo berani mengatakan bahwa Suma murid Yesus Kristus. Oh begitu. Suma itu penghujat Yesus Kristus. Udahlah kau bukan tidurlah kau. murid. Dikasih tidur ya Banyuma ya. Udah. Iya. Dikasih tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selebes. Ya udah lu tidurlah. Orang masolang, orang rusak otaknya. Nah, inilah kalau orang sudah disesatkan kayak gitu. Kristen apa artinya? Pengikut. Lah, yang memerintahkan kemudian pergilah ke seluruh bangsa itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku itu siapa? Apa kata dia? Jangan kau salah baca, di situ murid. Berarti bukan Kristen dong. Karena Kristen itu pengikut. Lalu yang murid yang mana? Yang 12 katanya. Wih, masolang. Bagaimana seluruh dunia mau dijadikan sebagai yang 12? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi 12 muridku. Bagaimana ceritanya? Yang disebut murid adalah yang 12 katanya. Nah, sementara disuruh ke seluruh dunia jadikan murid. Berarti jadikanlah seluruh bangsa menjadi 12. Mati Mia. Tapi kalau menurut saya Banyuma tadi ini ada betulnya juga sih, bahwa apa? Tidak ada perintah Yesus itu untuk ke seluruh dunia menjadi pengikut. Nggak ada. Jadi murid aja. Jadi murid aja. Berarti Tapi jadi adalah pengikut. Gimana dong? masolang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menyesatkan. Berarti banyak orang yang disesatkan. Dengan kata lain, kita ini banyak berhadapan dengan orang yang sesat. Orang sesat itu tadi, orang linglung. Sesat itu kan orang linglung, orang bingung. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Dia manusia enggak? Manusia. Yesus manusia? Manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan. Apakah manusia itu Tuhan? Tuhan itu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Orang bingung. Orang sesat. Orang sesat itu namanya orang sesat, orang bingung kan? Orang bingung. Bahkan ada lagi tuh, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Orang bingung. Bagaimana bisa sepenuhnya manusia kalau masih ada ketuhanannya juga sepenuhnya? Dibilang sepotong Tuhan, sepotong manusia, marah. Gimana itu? Nah, kenapa bisa demikian adanya? Karena bingung, karena sesat. Tapi ada dua kata tadi antara murid dan pengikut. Banyuma sebenarnya mempermudah Anda di dalam data itu, tapi Anda membantah mengatakan bahwa mempersulit murid dan dirinya. pengikut beda, kan gitu ya? Iya. Tapi endingnya terakhir dia bilang sama. Karena apa? Tidak ada perintah Yesus yang bangkit dari kubur itu, pergilah ke seluruh dunia menjadi pengikutku, nggak ada. Yang tertulis menjadi muridku. Tapi Kristen adalah pengikut Yesus. Berarti salah perintah ini barang. Salah perintah dia. Salah perintah apa salah terima nih? Gimana ini? Salah terima kayaknya Bang Handi. Karena kalau kita berbicara murid dalam bahasa Yunani itu kan beda mateteuo. Itu murid. Sedangkan kalau pengikut dalam bahasa Yunaninya itu jelas sekali dikatakan akolouteo. Akolouteo itu adalah pengikut. Mateteuo itu adalah murid. Beda. Beda. Lucu saudara ini. Jadi Ya. Kristen itu salah arti dong kalau artinya pengikut Yesus. Mestinya Kristen adalah murid Yesus. Iya, harusnya murid. Karena perintahnya begitu. Bible 2010 itu masih pengikut. Jadikanlah semua suku bangsa pengikutku. Nah, di revisi jadi sekarang murid. Jadi Bible 2010 itu masih pengikutku, jadikan suku bangsa. Semua suku bangsa pengikutku.
pengikut di situ. Tapi orang yang tadi ketabok dengan bahasa, dia bilang pengikut dan murid beda, Bunda. Iya, benar-benar. Makanya Tapi malu dia. malu dia. Saya katakan, orang sesat itu sulit untuk disadarkan. Sulit. Yang bisa menyadarkan itu hanya akal sehatnya dan api neraka serta kematian. Namanya orang sesat. Sesat itu identik dengan orang bingung kan? Benar nggak? Oh, Sesat bingung. itu identik dengan bingung kan? Betul. Nah, cobalah kalau kita tersesat di hutan, bingung nggak? Bingung nggak kita? Bingung. Bingung. Kalau nggak bingung ya nggak sesat, pasti menemukan jalan. Karena bingung antara belok kiri, belok kanan, tidak bisa membedakan mana sungai, mana gunung, mana jalan ke hutan, mana jalan ke kampung. Karena dia bingung. Itulah yang terjadi. Maka orang bingung itu kayak orang mabuk. Tuhanmu apa? 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Kayak mana ceritanya itu? Apa yang bisa terima itu coba? 100% manusia, 100% juga Tuhan. Setahu saya, kalau emas 100%, tak ada lagi unsur padi di sana. Unsur rumput nggak ada. Unsur karetnya juga nggak ada. Kalau 100% emas. Karena bingung, maka apa yang terucap dari mulutnya itu berbantahan dengan akalnya. Akalnya. Karena orang bingung, Iya. mabok, dia mabok. Tapi tadi ada loh yang sulit untuk dia kendalikan tuh, Bunda. Di manakah tergenapi itu perkataan Yesus, waspadalah terhadap Yesus palsu atau Mesias palsu? Tergenapinya di mana, di agama mana tergenapinya itu? Tadi nggak mau jawab itu. Iya, kalau saudara-saudara Kristen kita ini mau jujur aja sedikit, lembutkan hati aja sedikit, jangan pelintir data Bible. Janganlah Al-Quran terlalu berat bagi kalian. Bible aja dulu. Jujur hendak Anda kalau Yesus di situ bercakap-cakap dengan muridnya Yahudi dan bukan orang Kristen. Awalnya iya jujur, betul kata dia gitu. Tapi ujung-ujungnya ketika sudah berbau merujuk kepada mereka si penyesat ini, mereka akan memelintir. Kamu di situ ya muridnya, siapapun muridnya, termasuk kami juga, kan lucu. Nampak kali pauknya, nampak kali masolang, rusak otak, memang rusak. Tidak salah kalau Yesus mengatakan akan menyesatkan, tidak salah. Nah, ternyata memang yang kita temui ini adalah orang-orang yang telah disesatkan. Kalau ditanya marah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok paten kalau mereka bicara. Giliran dihantam, disampaikan datanya, mereka merasa terhantam sama data itu sendiri. Wah, dia lilit lah itu lidahnya. Kayak mana caranya supaya melilit kayak lilit di pohon itu, kayak rumput. Sana kemari lidahnya menjalar. Sayangnya kita umat Islam nggak bisa kalian bodohi. Al-Quran kami paham, apalagi kitab kalian itu cuma terjemah. Sedangkan bahasa Arab bukan bahasa kita, bahasa asing aja kami paham. Apalagi kalau sudah bahasa Indonesia. Masalahnya kalian tuh yang tidak menggunakan kata paham ini untuk beragama. Bukan karena paham sampai kalian beragama, tapi cuma percaya doang. Cuma modal imani saja, makanya kalian beragama. Gitu loh. Jangan sakit hati karena itu fakta, itu real. Seorang pendeta aja ditemani diskusi baru-baru ini ngaku orang Bulukumba, ngaku orang Bugis, ujung-ujungnya ternyata dia ngaku orang Manado. Itu saja babak belur, tidak sanggup dia. Apalagi kalau cuma jemaat biasa, modal congor, modal kebencian, mana sanggup kalian? Musuh kalian itu Bible, bukan kami. Kami hanya menjalankan amanat Quran saja. Apa amanat Quran itu? Yaitu tadi, bahwa kami datang untuk mensucikan oknum yang lahir di tengah Bani Israel dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang menutup diri dari ajarannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian buka diri enggak untuk itu?
Enggak, kalian tutup diri. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalian buka diri enggak terhadap pernyataan Yesus itu? Enggak, kalian nutup diri dari pengakuan Yesus itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran, bahwa umat Islam datang membersihkan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam dari orang-orang yang tertutup mata hatinya, mata batinnya. Sulit kan? Sulit memang. Karena kami membela Yesus yang asli. Kalian membela yang palsu. Yesus mana yang mengajarkan dirinya Tuhan pencipta langit dan bumi? Nggak ada. Di mana Yesus mengatakan bahwa tadinya aku ini adalah firman yang turun ke bumi? Itu cuman persepsi kalian. Itu cuman iman, kepercayaan kalian. Itu doktrin kalian. Di mana Yesus pernah mengakui aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia? Di mana? Itu cuma doktrin kalian. Di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa satu hakikat? Itu di mana? Itu cuma doktrin kalian. Di mana Yesus mengajarkan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Tidak ada, itu cuma dari kalian saja. Jadi semua yang Anda lakukan hari ini itu adalah hanya asumsi iman saja. Asumsi kepercayaan saja. Apa yang menjadi pondasi kepercayaan kalian tidak keluar dari mulut Yesus. Sudahlah kawan-kawan, udahlah. Udahlah. Lembutkanlah hati kalian. Lembutkan. Lembutkan hati kalian. Tolak ukurnya Bible aja, nggak usah ke Al-Quran. Berat kalau Al-Quran itu. Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, di dalam diri kalian itu roh apa? Anda memuliakan Yesus gak? Kalau tidak, roh apa yang ada dalam diri kalian itu? Oh, kami memuliakan. Mana buktinya? Kami menyembah, kami menuhankan dia. Itu bukan memuliakan, cuples. Itu menghinakan dia malah. Kalau seorang wakil presiden, kamu katakan dia presiden, itu bukan menghormati dia, itu merendahkan dia, itu menghina dia. Kau sedang menghujat itu, kau menertawakan dia itu. Bukan presiden, kau katakan, presiden, assalamualaikum, apa kabar Pak Presiden? Itu kau tidak sedang menghargai, itu kau sedang menginjak-injak jabatannya sebagai wakil presiden. Begitu juga yang wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan, kau lantik dia menjadi Tuhan, itu membuat dia marah semarah-marahnya. Makanya kalian diusir sama dia. Ayolah saudaraku ya, lembutkan hati kalian. Islam mana yang menghina Yesus? Nggak ada. Kami umat Islam itu sangat memuliakan dia. Sangat memuliakan dia. Kami hanya menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Kami diutus untuk mensucikan dia dari kalian, orang-orang yang tertutup mata hatinya. Adakah Islam diusir oleh Yesus di dalam Bible? Adakah Islam dihujat di dalam Bible? Gak ada. Yang dihujat itu Paulus di dalam Bible. Yang dihujat itu Yesus di dalam Bible. Yang dihujat itu kalian pengikut yang mengaku pengikut Yesus dalam Bible. Kenapa kalian gak sadar coba? Ayo. Kenapa? Kenapa sulit? Kenapa sulit? Karena penggenapan bahwa akan datang banyak penyesat yang menyesatkan banyak orang. Orang yang sesat itu dalam keadaan bingung, tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang salah. Begitu saudaraku, lembutkan hatimu. Jangan Bang Suma itu momok yang kalian benci kali. Kalian keluar dari ranah yang ada sekarang, masuk ke Islam. Kalian menganggap Yesus sebagai apa?
Menganggapnya sebagai setan kah? Menganggapnya sebagai Tuhan yang nusul ke bumi dikutuk oleh Tuhan yang lebih tua atau lebih besar kah? Enggak. Begitu kamu masuk Islam, maka kamu akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Apa upah? Kata Yesus, kalau kita mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan, menurut Yesus, apa upahnya? Hidup kekal, jannah, surga. Jadi kalau kalian mendengarkan Bang Suma, upah kalian surga. Tapi kalau kalian mati dalam keadaan seperti sekarang, menurut Matius 7, nomor 15 sampai nomor 3, upah kalian apa? Neraka. Jadi jangan sombong. Jangan angkuh. Lembutkan hati kalian. Lembutkan. Terima kebenaran itu dengan ikhlas. Jangan angkuh, jangan sombong. Jangan ponga. Jangan seperti iblis. Sudah tahu neraka itu berat, tapi tetap aja mau masuk ke neraka. Jangan ikut iblis. Jangan. Gunakan akal sehat. Ya, silakan Saudara Peter. Apa kabar? Peter. Ya, Pera. Selamat malam, Pera. Selamat malam. Yang dari Kristen, Mbak? Iya. Oh, baik. Ini temanya, silakan kalau mau diskusi. Dari tadi Bang Zuma tuh membahas tentang Yesus. Memangnya Bang Zuma kenal Yesus ya? Kami mengenal Nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah dengan sebutan Isa Al-Masih, diberi ketetapan-ketetapan oleh pencipta langit dan bumi berupa hikmat Injil kepada beliau, dan beliau diutus hanya kepada Bani Israel. Beliau kemudian ketika ada rencana orang-orang Yahudi menyalibkan, diangkat oleh Tuhannya ke langit. Datang orang dari barat mengajarkan Kenapa bahas Yesus? Padahal kan di Alkitab kamu itu Isa. Kenapa bahas Yesus? Karena orang Kristen mengambil istilah-istilah Nabi Isa masuk ke dalam Bible. Contoh, Nabi Isa. Bagaimana mungkin? Kan Injil itu datang duluan dari Nah itu tuh, coba. Di mana di dalam kitab saudara ada kata Injil? Enggak, lagi orangnya beda. Kenapa kamu? Enggak, tunggu dulu. Kan Yesus, saya kan mengatakan begini. Berkat Nabi Isa alaihissalam, Kristen kemudian memiliki data di dalam beragama. Contoh, Anda menyebut Injil. Injil itu hanya ada dalam ajaran Nabi Isa. Yesus tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Kenapa kamu bahas Yesus dari tadi, kutip-kutip Karena dalam Kristen masuk ke ranah keislaman, mengambil data-data dari Nabi Isa. Mananya yang diambil? Orang Isa sama Yesus beda kok. Oke, Apanya baik, yang diambil? baik. Contoh, sampul buku yang kamu imani itu, itu kau sebut Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan Alkitab. Yang mengajarkan Alkitab itu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kristen? Kenapa kamu campurin Bible? Kamu kutip-kutip ayat Bible, tapi kamu kan ya, di Al-Quran kamu kan Isa. Kenapa kamu nggak bahas Injil Isa? Nah, ini jawaban saya. Dengarkan. Karena Kristen mengambil data-data Nabi Isa untuk mereka ajarkan Yesus ke seluruh bangsa. Gimana ceritanya? Nah, coba. Gimana ceritanya? Nah, ini jawabannya. Gimana ceritanya? Lihat kitabmu. Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Oh, kamu mempermasalahkan soal bahasa antara Injil, Alkitab, Bible. Kristen gitu. itu disebut Kristen karena bahasa. Bukan karena daging, bukan karena buah-buahan, karena bahasa. Orang Kristen mengajarkan kekristenan karena bahasa. Sosoknya beda, kita bicara sosok. Memang beda. Kamu gimana? Saya nggak ngerti. Tapi bahasa Kristen, kamu. susah kalau inilah kalau orang sudah tersesat susah menerima kebenaran. Agama Kristen itu, agama Kristen itu
mengajarkan orang menjadi Kristen dengan memalsukan data-data kekristenannya dengan memakai istilah-istilah dari Al-Quran. Istilah dari Al-Quran. Nah, Alkitab itu Gimana sih? apa? Alkitab kau dapat dari mana? Ya memangnya kalau bahasa Arab itu Nah, itu punya kan suatu bukan masalah memangnya. Karena Anda bertanya, kenapa Anda membahas Yesus? Karena Kristen tampil dengan kepalsuan. dari mana kamu tahu kamu nggak kenal Yesus? Kok kamu Kitabnya Kristen. Mereka bungkus dengan kata Alkitab yang sebenarnya adalah Biblika. Ayo, kalau Kristen itu tidak menggunakan kepalsuan, maka buku yang diimani oleh orang Kristen itu namanya Biblika atau kumpulan buku-buku. Tapi karena mereka membungkus diri mereka biar dianggap sebagai kebenaran, maka bukunya yang dari barat itu dibungkus dengan sebutan Alkitab. Muak saya lihat, muak, mau muntah. Coba kalau Kristen tidak menggunakan Coba kepalsuan. kamu jelaskan Isa. Coba kamu jelaskan Isa. Tunggu dulu, nggak usah ke situ dulu. Nggak usah ke situ dulu, saudariku, nggak usah ke situ dulu. Kenapa kami membahas tentang Kristen? Karena Kristen itu mengajarkan kekristenan dengan kepalsuan, nyamar-nyamar. Coba, kamu punya Bible nggak di situ? Kamu kan dari tadi membahas Yesus. Iya, kutip karena Yesus. agamamu, astagfirullah, sulit. Harusnya gini, kamu Sulit. terangkan Isa. Coba terangkan Sulit. Isa menurut Injil Isa. Sulit. Kalau saya mau menerangkan Isa, itu tempatnya di masjid, Ya udah, kenapa kamu campur? bukan di hadapan kamu. Kalau aku mau Kamu menjelaskan apa Nabi Isa hubungannya? alaihissalam, aku jelaskan di tengah-tengah umat Islam. Kamu nggak kenal Yesus, tapi kamu bahas-bahas Yesus. Kamu Kan punya sudah Isa, ku kan? jawab Bukan tadi, Yesus. Cak Ayu. Satu, naik level ini, naik level. Kalau sudah bahlul kali, naik level. Naik level saya ini nanti Makanya, lama-lama. Kamu kan nggak kenal Yesus, yang kamu kenal itu Isa. Ya udah, bahas Isa dan Injil Isa. jangan Kamu bahas- sendiri tahu nggak Nabi Isa? Nggak kenal saya. Terus kenapa kitabmu menggunakan kata Alkitab? Ya itu kan bahasa, cuman soal bahasa. Udahlah, kamu ke gereja sana, gereja. Kau jilat ibu jarinya pendetamu itu, kau gereja. Kau ke gereja sana, isap ibu jarinya pendetamu itu. Yang lagi sikunyuang, yang lagi lubang kukunya tuh yang ada bisa masuk tikus di dalam tidur, kau jilat itu ibu itu. Kau tuh jadi bodoh kan gara-gara itu. Gini ya, saya jawab, saya kenal Yesus. Siapa Yesus? Orang gila. Kan gitu. Sulit, Markus 3:21. Nah, tuh. sulit Bible bagi kuno itu orang masih- yang Bible mereka yang dulu-dulu yang kuno itu Isa. memang Saya betul. kenal Yesus. Siapa Yesus? Gembong maling, pernah nyuruh maling keledai. Udah itu kenal saya. Apa rupanya? Ituin aja kalau udah ngeyel hajar. Ya, Alkitab. global. Ya, lanjut. Global Global, halo. ini ngaku-ngaku Islam, padahal dia oten. Global, selamat malam, Bun. Selamat malam, tapi ini kenapa saya nggak ada mic-nya ya di sini ya? Terdengar ya suara saya? Terdengar sangat besar Terima kasih. jernih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya dengar Bang Juma ngamuk tadi. Bang Juma jangan gitu dong. Kenapa? Bang Juma gini loh. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sama, Bang. Terus? Terus? Muhammad dengan Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama, Bang. Orang gila ini. Muhammad itu reinkarnasinya Yesus Kristus alias udah, turun, Al-Masih nyesatin Isa orang ini, udah. alaihissalam. Gak jelas ini. Piye ke piye? Udah, Kok turun kau. sama iki masih sama Muhammad. Orang gila itu tadi, Bang. Kalau dalam narasi ilmu kalam, maksud beliau itu sama, artinya yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang datang kepada Yesus atau Nabi Isa
atau bahkan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran atau yang disebut Namus atau Nomos. Tapi manusianya beda. Masa Nabi Muhammad reinkarnasi ya? Ya, kecuali kalau manusianya itu dibilang reinkarnasi itu bodoh. Itu beda. Tapi kalau dalam kajian kalam, yang datang kepada para nabi itu adalah oknum yang sama sebagai penyampai wahyu. Dialah yang disebut sebagai Roh Kudus atau malaikat Jibril. Gitu. Tapi kalau bernarasi liar kayak tadi itu nggak bisa dibenarkan di depan umum. Boleh. Nggak boleh. Ngatain orang. Iya. Tidak semua orang bisa sampai ke situ. Ya, jadi kemarin itu dia naik di Komalku, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutanyalah, jadi menurutmu Yesus itu tidak disalib? Belum disalib loh, udahlah kau oten kafir sudah. Jadi sekarang itu mereka mau menyamakan semua agama sama katanya. Ya enggak lah. Lanjut. Jadi yang salibkan itu siapa? Yang disalibkan itu manusia terkutuk. Siapa itu? Yudas Iskariot. Mana datanya? Dalilnya mana? Dalilnya di Alkitab Dalam Sabda Al-Quran. Dalam Matius Al-Quran, 27 nomor 5. Di Al-Quran tidak ada yang disalib, melainkan diserupakan. Itu yang saya bilang. Sekarang Al-Quran begini. tidak lengkap. Sekarang begini. Coba kamu kasih saya data di dalam Bible. Yesus itu memiliki Yesus itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Silakan. Tidak ada. Yesus Ya, berarti yang disalib siapa? Yesus itu datang ke dunia bukan karena dia bersalah, tapi untuk menebus dosa Saya ulang manusia. lagi. Coba kau kasih saya data di dalam Bible. Yesus melakukan dosa yang mana dosanya itu sepadan dengan salib, sepadan dengan hukuman salib. Ada enggak? Tidak ada dosa tidak ada. Yesus. Berarti yang disalib siapa? Saya bilang Yesus itu datang ke dunia untuk Berarti menebus yang dosa disalib manusia. siapa? Berarti yang disalib siapa? Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Berarti yang manusia. disalib siapa? Ya Yesus. Lah, yang disalib itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan kutukan. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah dibuatkan akan mati disalibkan. Di mana itu tertulis? Oke, bentar ya. Ya, Nanti saya cari ayatnya, jangan kamu bantah. ya, Kamu suka membantah. tidak apa-apa. Saya pelindung Yesus dari orang-orang kafir kayak ente. Aduh. Ya. Cari ayatnya, jangan adu-adu. Silakan. Cari ayat, jangan adu-adu. Mana? Sabar. Drong, ganjel drong. Masai lau. Kelamaan lundro. Mana? Buka. Matius 20 ayat 28. Apa? Matius 20 ayat 28. Apa bantahanmu? Nubuat katanya. Matius. Apa bantahanmu? Kan Kalau kamu dengar. Makanya mau dikasih ayat bagaimanapun pasti kau bantah. Dengar. Yang bernubuat di situ siapa? Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia, makanya saya bilang Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia. Iya, itu di mana? Di mana Yesusnya bernubuat begitu? Allah yang bernubuat itu Allah yang menjadi Di mana? manusia. Di mana Yesus dinubuatkan Tuhan menjadi manusia? Di Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Apa Tuhan. lagi? Kan ayat firman Tuhan itu kan. Jadi kau sudah menuhankan Yohanes.
Parah. Apa keterangan Yohanes rupanya? Kok kau bilang aku menurunkan Yohanes? Lah, kan saya minta nubuat Tuhan, kenapa kau kasih nubuat Yohanes? Kuclu. Inilah kau orang-orang sesat kayak Makanya gini. aku bilang, dikasih ayatnya pasti kau bantah. Loh, kan saya minta nubuat. Ya udah Matius 20 ayat 28, dia berbuat akan datang ke dunia untuk merusuk dosa manusia dan mati di kayu Apa sih salib. ini orang? Matius 2. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nubuat itu di perjanjian lama, koplak. Masa nubuat di perjanjian baru? Astaga. Jangan-jangan arti nubuat aja gak ngerti. Itu kan perjanjian lama itu kan, itu menceritakan tentang Yesus, tentang Allah. Perjanjian baru tentang Yesus, maka ini perjanjian baru menceritakan Matius 28, di mana dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu. Jadi yang salib Nubuat itu Yesus, bukan diserupakan. Nubuat itu ditulis sebelum kejadian. Sebelum hal itu terjadi. Itu Gimana? namanya nubuat atau Gimana tadi? ramalan atau pandangan Nubuat- masa depan. Nubuat Sementara dijadikan Matius sebelum ada 20, kejadian. 28 itu ditulis setelah kejadian. Mbah Setelah Sugi, peristiwa. Gimana sih ini orang? Mbah Aduh. Sugi, kau bilang tadi nubuat itu terjadi sebelum kejadian. Sebelum peristiwa. Peristiwa apa? Terjadinya sesuatu. Ya Yesus, Sesuatu sebelum Yesus apa? nongol, diberitakan itu namanya nubuat. Kalau Yesus sudah Tadi nongol, kau ditulis bilang kembali, peristiwa itu bukan sebelum nubuat terjadi namanya. kejadian, kau bilang. Kejadian yang saya maksud bukan kitab kejadian, ngerti enggak? Jadi, Peristiwa. tapi kamu ceritakan perjanjian lama. Dah, kalau ditulis di perjanjian baru itu bukan nubuat. Kenapa bukan nubuat? Karena Terus? peristiwanya sudah terjadi baru ditulis. Yang namanya nubuat itu ditulis sebelum peristiwa terjadi. Ngerti enggak kau? Dasar koplak, sok pinter. Iya. Turun aja nggak ada ilmu. Gak ada Kira ini ilmu. nggak ada ilmu. Nubuat mau di perjanjian baru. Ampur ya. Ada nubuat di perjanjian baru itu berbicara tentang akhir zaman, oke. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ya bukan nubuat. Itu ditulis setelah peristiwa terjadi. Nubuat ditulis sebelum peristiwa terjadi. Paham enggak? Longor, sok pinter. Ada Hunter. Selamat malam, Hunter. Kristen. Selamat malam, Kristen. Oke, Ya, lanjut bang. saya mau ngobrol aja sama Bang Juma karena saya nggak mau debat. Silakan. Eh, karena debat ini menurut saya, karena kami di abad pertama tidak ada nama Muhammad di Alkitab, ngapain saya berdebat? Ya. Jadi di sini Bang Juma, Sama kayak Yesus Saya- nggak ada di nama Yesus di dalam perjanjian lama ya bang ya. sebentar, saya tidak mau berdebat. Kenapa? Muhammad tidak ada di Alkitab, makanya saya tidak mau berdebat. Iya sama kayak Ya. Yesus nggak ada di perjanjian lama, nggak ada. Tapi ajaran Nabi Muhammad bertaburan di Bible. Sebentar Bang, Ya, Bang Zuma. Bang Zuma, saya tidak mau berdebat. Itu tadi Karena saya tidak bilang. mungkin juga kalau ada nama Nabi Muhammad di situ Karena begini Bang, masih anak pertama dipertahankan, dengan anak pasti ketujuh, dihapus. itu beda Bang, beda konteks. Makanya saya tidak mau berdebat. Saya di sini hanya mau nanya aja sama Bang. Kalau Anda baca dalam kitab saudara, penyesat itu di abad ke-7 atau di abad pertama? Terserah abang mau bilang apa, yang jelas Muhammad pada belum tidak ada Bang. Yang jelas ada di Alkitab, Nabi palsu itu dari padang gurun, ada biliknya Bang. Oke, Jelas. di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Enggak, makanya saya tidak Enggak, mau berdebat jangan, Bang. jangan tunggu dulu. Kita bahas Karena dulu gini itu. Bang, Kita Muhammad bahas. tidak di Alkitab. Iya, makanya kita tidak ada Nabi debat. Muhammad di dalam Bible. Iya. Alhamdulillah Yang kalau adanya, begitu. Bang. Berarti Nabi Muhammad tidak dinubuatkan sebagai penyesat. Sedangkan Yang penyesat adanya, itu ada di Nabi dalam penyesat Bible. itu, Bang, ciri-cirinya Penyesat yang di padang datang gurun, itu ada memakai biliknya. nama Itu Yesus. loh, Bang. Nah, sedangkan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika ke Damsyik. Terserah, apa kata abang? Ya Yang udah jelas Anda tidak turun. mau Saya nggak berdebat, suka. Bang. Saya nggak suka orang yang suka Kenapa nyindir-nyindir. Bang? Abang kalah. Abang kalah. Iya, saya kalah dari orang licik seperti Anda. Kalah. Nggak bisa Dari saya. orang longor mah kita kalah aja lah. Gak apa-apa Anda Sama-sama menang. orang longor. Gak apa-apa Anda menang. Silakan Anda kibarkan bendera kemenangan Anda. Nanti di hari kiamat kita lihat.
Silakan. Anda mengatakan nabi palsu di padang gurun. Nubuat nabi palsu. Paulus itu kemana-mana, ya, menjelajahi daratan, artinya menjelajahi padang gurun. Matius 23 nomor 15, itu Paulus itu yang kena. Di Yeremia 23, Paulus juga yang kena di situ. Pengajar palsu yang berasal dari Yerusalem. Anda tidak mau berdiskusi, tidak mau berdebat, karena Anda sudah tahu sebelum berdebat Anda sudah kalah duluan. Karena Bible pasang badan untuk Anda, untuk apa? Untuk Bang Suma. Bang Suma kemudian dibela sama Bible. Jadi Anda sudah tahu diri, sebelum Anda berdebat dengan Bang Suma, Anda sudah kalah duluan. Karena Anda dikeroyok sama Bible Anda sendiri. Nggak mau berdebat tapi mancing-mancing, dasar kafir. Powerang Itulah Kristen. cara ular begitu, licik. Islam, Islam. Oh, apa yang disampaikan Bang? Nggak ada bang, cuma mau mampir bang jajah di sini. Iya saudara, Masya Allah. Salam Iya. kenal Bang ya. Kampung dengan Bang Suma ini. Orang Ye. tangkap, orang Makassar. Semangat. Iya, Masya Allah, sarebat tangku. Iya. Kita sapa Kicop Ses. Kicop. Sehat di Iya siap. jangan lupa makan coto. Oh, Kicop Second. Kicop Second. Kok si botol dungu? Kok si botol dungu namamu Kepas? Oh, si botol. Bilang si botol. Assalamualaikum. Waalaikum. Kepas. Kicop Second. Oten, saudara. Wah, udah tidur kayaknya. Silakan Kepas. Apa yang ingin kau tanggapi? Udah 2 tahun kita berkomal-komal ini Bunda, sama Bang Juma, Bang Hendy, Kang Sian Santang. Nah, belum kalian menuhankan Tuhan Yesus Juru Selamat. Di situ saya bingung, kenapa kalian belum mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nah, kami masih waras. Apanya waras Bang Juma? Jelas. Yesus itu bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat air menjadi api. Ketika dia berjalan di atas air, dia itu berjalan sebagai manusia atau berjalan sebagai setan? Tuhan lah. Dia kan Tuhan. Mulai gila kan? Kau tidak berakal. Yang berjalan di atas air itu Yesus, manusia, bukan setan, apalagi Tuhan. Adal juga ada jalan di atas air. Beda. Lucu orang ini. Lu gini loh, kita nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana Nabi, mana manusia. Makanya salah. Oh, berarti otakmu memang sudah rusak kalau gitu. Bukan, karena kita tahu lah mana membedakan Tuhan, mana membedakan Nabi, manusia biasa. Tuhan itu manusia atau bukan? Tuhan bisa menjadi manusia. Di mana nggak bisa- dalilnya? Ah, ini saya kejar. Di mana dalilnya Tuhan bisa menjadi Yohanes manusia? 1 ayat 1, yang 13 ayat 13. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Tuhan udah jelas firman menjadi Di mana manusia. dalilnya Tuhan menjadi manusia itu di mana dalilnya? Firman itu adalah Tuhan gitu. Di mana dalilnya? Apaan sih? Tuhan Dari menjadi jelaskan manusia itu di dalilnya, mana Bang Juma, dalilnya? gimana sih? Di mana dalilnya? Firman menjadi daging. Tadi katanya Firman itu Tuhan. Tadi katanya Tuhan. Iya, firman itu kan Tuhan juga. Di mana dalilnya Tuhan firman itu adalah Tuhan? Firman itu bagian dari Tuhan. Ah, alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Salah, makanya kan tadi bilang Kok salah? Kok salah? Udah 2 tahun Alam kita semesta berdebat. ini bagian dari Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan alam semesta ini nggak ada. Nggak ada dalilnya Tuhan jadi manusia. Ayo. Firman menjadi daging. Nah, itu firman.
Firman yang menjadi Gitu manusia. loh. Kalau firman Makanya menjadi yuk, manusia, gini Bang itu Juma. dalilnya ada di dalam Matius 4 nomor 4. Kita semua ini juga adalah firman jadi manusia. Makanya kan ketika Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari dari kematian, sebenarnya Yesus tahu gitu loh. Tahu Yesus itu, Lazarus itu udah mati, tapi sengaja Yesus itu tidak datang untuk membangkitkan si Lazarus supaya mereka tahu. Salah. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Yahudi bersekongkol membunuh Yesus. Orang Kristen ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen pingsan dianggap Tuhan. Kan dongo. Orang Yahudi melihat Yesus membangkitkan Lazarus, mereka sepakat membunuh Yesus. Orang Kristen melihat itu justru mengatakan itu Tuhan. Kan dompala. Yesus membangkitkan Lazarus dan Yesus mengakui itu bukti bahwa dirinya utusan Tuhan. Marahlah orang Yahudi. Maka sepakat mereka membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah. Melihat Yesus mampu membangkitkan adiknya Maria bernama Lazarus, mereka sepakat membunuhnya. Dari mana Kristen hanya gara-gara membangkitkan Yesus jadi Tuhan? Kan dompala, kardoba memang kalian ini. Laskar tak berguna memang kalian ini. Ada orang membangkitkan orang mati, menganggap orang itu sebagai orang yang diberi mukjizat. Kristen enggak. Wah, ini pasti Tuhan. Otaknya berlumut, susah untuk sehat. Yohanes 13 ayat 13. Kau apalagi ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 13 nomor 13, murid-muridnya mendengarkan itu dan mereka murid-murid percaya. Lagi-lagi Yesus itu hanya utusan Tuhan. Tapi Kristen dompala selepel si botol ini, si Kepas, melihat Yesus berkata, aku dan Bapa satu, akulah guru, akulah Tuhan, malah melantiknya menjadi Tuhan. Kan kardoba kau itu memang. Kardoba kau itu memang. Begini dulu Bang Juma. Pantas aja kalian itu nanti digamit sama kemudian Yesus. Gini loh. Diulek sama Yesus nanti kau itu. Diulek-ulek sama Yesus kau itu nanti. Diulek, diludahin mukamu sama Yesus. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Nah ketika itulah Yesus sudah mendeklarasikan dirinya Tuhan. Nah, di mana lagi kita ragukan Yesus itu bukan Tuhan? Dia sudah menyatakan, mendeklarasikan di Yohanes 13 ayat 13, jelas kan?